Salam Rahayu para pendengar setia. Di episode kali ini kita tidak membahas Surat Dharmasunya, melainkan ia sebagai refreshing seperti judul di atas. Apakah bangsa Jawa kuno itu dulu berkegiatan aktif di malam hari atau nokturnal dan siang harinya buat istirahat? Ya, kenapa kami membuat pernyataan seperti itu? Konten kali ini berisi pernyataan yang tidak pasti, agar otak kita terangsang pada hal-hal yang tidak kita sadari tapi menarik untuk dibahas. Dan mari kita mulai. Bukan asal-asalan ataupun karangan kami belaka. Itu karena berdasarkan kejadian-kejadian yang pernah kami bahkan kita saksikan, yang mungkin sampai sekarang masih ada. Kegiatan aktif atau bahkan bekerja di malam hari. Jika memang benar, apa alasannya? Dan kenapa sekarang kita beraktivitas siang hari atau lebih produktif di siang hari untuk zaman sekarang lah, dan malam harinya buat istirahat? Apakah bangsa Jawa dulu menghindari sesuatu di siang hari? Dan berikut ini beberapa kejadian bisa jadi bukti bahwa bangsa Jawa dulu beraktivitas di malam hari. Pasar tradisional, pasar desa atau tradisional sudah ada sejak lampau. Tempat bertransaksinya orang-orang jual beli, barter, dan lain-lain. Pasar desa lebih aktif di petang hari atau malam, di mana paling lambat orang-orang berangkat ke pasar pukul 3 pagi. Di beberapa pasar bahkan sudah aktif sejak maghrib atau habis maghrib. Mungkin ada beberapa pasar yang masih ada sampai siang, tapi itu tidak ada separuhnya yang malam. Petani. Di desa, para petani berangkat ke sawah pagi petang atau kebanyakan pulang sebelum jam 8. Dan bahkan waktu lep atau pengairan pasti malam hari. Apakah Pak Tani takut panas? Enggak juga sih. Kami rasa itu alasan yang paling mudah dan alasan paling klasik lah, karena tidak sesimpel itu. Bayi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pasca kelahiran bayi, kebanyakan siklus tidurnya di siang hari dan terjaga di malam hari, hingga sampai beberapa hari, dan sangat bertentangan dengan siklus orang tuanya, di mana bayi-bayi zaman sekarang kemudian ditidurkan di malam harinya. Payung ratu atau payung tumenggung atau payung resi. Payung ratu atau payung temenggung sangat berbeda dengan payung saat ini, di mana payung ratu tersebut tidak terbuat dari bahan yang tahan air. Dengan kata lain, menurut kami, payung tersebut buat melindungi dari panas matahari ketika keluar keraton. Kenapa zaman kuno mereka tidak membuat payung yang tahan air atau buat hujan? Karena konon bangsa Jawa kuno hampir setiap orang menguasai ilmu penerang hujan atau pusaka penerang hujan, karena itu ilmu terendah dalam ilmu kejawen kuno. Pewayangan dengan kantung mata hitam. Seperti manusia pada umumnya, jika kurang tidur, kebanyakan agak pucat dan kantong mata hitam. Bisa jadi karena aktivitas malam hari atau kurang tidur di malam hari. Dan acara pewayangan ruatan dilakukan di malam hari, kenapa tidak di siang hari? Hewan ternak tanpa perlu digembala. Konon menurut serat lama, hewan ternak bangsa Jawa kuno siang hari cari rumput atau makan sendiri-sendiri. Dan bila petang tiba, langsung balik ke kandang masing-masing tanpa perlu menggembala. Jadi manusia atau orang-orang Jawa kuno tidak perlu menggembala di siang hari, karena mereka di siang harinya istirahat, tidur mungkin. Dan kenapa kami mau memilih contoh-contoh di atas?
Karena itu yang jadi gawean utama masyarakat kuno Jawa. Kenapa mereka beraktivitas di malam hari? Atau mungkin ada di antara pendengar bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Dan mungkin ada sahabat pendengar sekalian beraktivitas malam hari lebih tenang atau energik daripada di siang hari. Untuk pengalaman pribadi saya, pernah kerja ya lumayan keras lah. Sering lemburnya, sering kerja di malam. Itu memang lebih enak kerja di malam hari, lebih energik, lebih fresh daripada siang hari. Ya salah satu alasannya kalau siang hari itu kan panas, malam hari dingin, jadi lebih nyaman di malam hari. Dan sekali lagi itu cuma hipotesa dari kami, jadi jangan dianggap serius, anggap aja dongeng peninggalan dari leluhur yang mungkin perlu dipikirkan sejenak. Dan mungkin ada tambahan, silakan komen di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan maaf bila ada salah ucap. Salam Rahayu.